Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Nah, kali ini saya mau merepaint bodi halus ya. Ini motor Beat FI tahun 2014 starter kasar. Setelah sebelumnya saya sudah merepaint dengan warna biru satin ya, UCT 04. Nah, kali ini saya akan mencoba merepaint dengan warna putih lembayung violet ya. Ini produknya tetap dari Sapporo. Bahan-bahan yang saya gunakan itu ada K22 1K Super Primer, kemudian nanti setelah itu kita naik ke warna putih yaitu B11, kemudian setelah itu naik ke P05 atau Pure Violet ya, ini yang membuat lembayung violet. Kemudian di sini saya menggunakan clear K81 ya, clear coat ya teman-teman. Nah, untuk bodinya sendiri ini sudah saya cat ya, atau saya repaint menggunakan K22 1K Super Primer. Dan mohon maaf ketika proses pengecatan K22 1K Super Primer ini tidak divideokan ya teman-teman. Intinya untuk tahapnya itu pertama, sebelum kita naik ke Super Primer itu kita amplas terlebih dahulu dengan air sabun. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan ukuran 400. Setelah diamplas kemudian kita keringkan ya teman-teman, kemudian langsung naik K22 1K Super Primer. Untuk proses pengecatannya itu seperti biasa, kita lakukan tipis-tipis sampai tebal merata ya teman-teman. Ya untuk lapisannya mau 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis itu terserah dari kalian. Kalau saya pribadi itu sampai ya kurang lebih 2-3 lapis teman-teman. Kemudian ketika sudah kering di sini saya amplas lagi ya. Makanya untuk kondisinya ini lumayan agak halus gitu, karena memang setelah di Super Primer kemudian kering, saya amplas lagi ya teman-teman. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan ukuran yang 600. Nah, di sini setelah sudah diamplas, amplasnya juga sama menggunakan air sabun ya teman-teman. Cuman kalau untuk setelah di Super Primer, amplas itu nggak usah kencang-kencang, takut ada yang tergores. Nah, kalau udah kering langsung kita naik ke B11 atau ini ya teman-teman, putih ya. Oke, langsung aja kita ke proses pengecatan warna putihnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita kocok terlebih dahulu ya. Nah, ini kita kocok kisaran 15-30 detik, kemudian kita bisa buang anginnya terlebih dahulu kalau masih baru ya. Nah, seperti itu. Terus untuk proses pengecatannya tipis-tipis aja teman-teman, nggak usah langsung tebal, nantinya warnanya belang. Jadi tipis-tipis aja merata seperti ini, tipis-tipis aja merata ya. Ini kalau agak goyang-goyang mohon maaf ya teman-teman, karena satunya berusaha untuk menyemprot, satu lagi megang kamera. Nah, seperti ini ya, tipis-tipis saja, nggak usah langsung tebal ya teman-teman. Kita ke sebelahnya, tipis-tipis saja teman-teman. Intinya walaupun tipis-tipis itu hampir semuanya itu kena ya. Jadi walaupun tipis itu merata teman-teman. Perhatikan bagian celah-celah yang kiranya belum disemprot ya. Oke teman-teman, seperti ini aja untuk lapisan pertama ya. Tidak usah langsung tebal, karena kalau langsung tebal nanti jadi belang gitu. Intinya tipis-tipis kayak gini, kita kasih jeda ya. Untuk pertama ya mungkin 10-15 menit kita jemur sampai benar-benar kering. Kemudian lanjut lagi lapis kedua
sampai benar-benar merata. Oke teman-teman, ini posisi sudah 4 lapis ya kalau nggak salah. Jadi 3 lapis itu tipis-tipis merata, kemudian yang keempatnya itu baru finishing ya. Kita cari celah-celah yang dimana kurang rapat gitu teman-teman. Jadi prosesnya kalau di video ini ya, kalau saya pribadi itu tipis-tipis sampai 3 lapis, kemudian keempat lapisnya baru finishing. Kita cari bagian mana yang dirasa kurang rapat ataupun kurang tebal ya. Ini hasilnya sampai 4 lapis tipis-tipis hingga tebal merata. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai benar-benar kering gitu ya. Untuk Sapporo ini proses pengeringnya sebenarnya cepat ya teman-teman. Untuk kering tangan itu kisaran 5 menit aja sudah kering kalau seandainya prosesnya tipis-tipis. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke warna yang pure violet P05 ya teman-teman. Nah yang tengah itu cuman posisinya sekarang lagi mendung teman-teman ya, posisinya lagi mendung ini. Saya ini melakukan proses pengecatan di akhir tahun ya, jadi pergantian tahun nanti malam, besok itu di tanggal 1 Januari. Jadi lagi musim-musim hujan teman-teman, makanya ini langsung saya pindahin ya, takutnya nanti gerimis gitu. Tadi kan proses pengecatannya di sono ya, cuma langsung saya pindahin takut gerimis gitu. Kayaknya untuk proses selanjutnya yaitu pure violet ya nunggu besok lah, atau kita nunggu sampai benar-benar ada waktu cerah ataupun panas ya teman-teman. Emang kenapa kalau posisinya mendung ya? Kalau posisinya mendung, kalau kita di dalam ruangan sih ya oke-oke aja teman-teman. Ini kan saya di luar, yaitu dia takutnya posisinya belum kering tiba-tiba gerimis, nah itu bisa jelek ya teman-teman nanti hasilnya. Oke, proses selanjutnya kita tunggu sampai cuacanya bagus. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini untuk langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya kita menggunakan pure violet atau kodenya itu P05 ya. Ini cuacanya cerah, mudah-mudahan aja nggak mendung apalagi sampai gerimis. Nah untuk proses penyemprotannya itu seperti biasa teman-teman, kita lakukan dengan cara tipis-tipis hingga tebal merata. Seperti biasa kita tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman, jangan tebal-tebal. Nanti untuk kedua lapisnya itu kita tipis-tipis hingga tebal merata. Jadi sementara untuk pertama kita tipis-tipis saja teman-teman. Ini ya, terus jaraknya ya jangan terlalu dekat juga teman-teman. Ini aja. Kalau seandainya ada debu ataupun kotoran kita lap terlebih dahulu ya teman-teman. Maklum namanya di luar, jadi kadang-kadang debu itu suka nempel gitu, jadi kita perhatikan aja. Seperti ini, kita pindah ya teman-teman. Oke. Karena tujuan dari pure violet ini supaya ada efek-efek warna violetnya ya teman-teman, atau lembayung violet. Oke, sebelah sini perasaan belum. Nah ini tipis-tipis juga udah kelihatan bagian violetnya ya teman-teman, atau efek warna violetnya. Kita kasih jeda aja untuk naik ke lapis keduanya itu ya, hingga beberapa menit teman-teman. 3-5 menit aja ini sudah kering ya, itu udah bisa naik ke lapis kedua. Untuk lapis keduanya itu tipis-tipis juga tapi sampai tebal merata. Lapisan kedua kita tipis-tipis saja seperti tadi ya, cuman ini sampai benar-benar tebal merata gitu. Oke, kita coba ya. Nah, seperti ini tuh, seperti ini.
kita tekan, kemudian jangan dilepas ya, sambil diayun seperti ini. Seperti ini teman-teman. Sampai benar-benar tebal merata ya. Seperti set. Jadi kita tekan, kemudian kita ayunkan seperti ini. Set. Nah, ini setelah selesai ya teman-teman untuk pir violetnya atau P05. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya, kurang lebih 1,5 lapis ya, dimana awal itu tipis sekali, kemudian untuk lapisan kedua tipis-tipis juga, namun sampai tebal merata teman-teman. Ini posisi lagi dijemur, kita tunggu sampai benar-benar kering ya, kemudian nanti naik lagi ke lapis terakhir ataupun clear ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke proses finishing ya. Tinggal terakhir kita clear. Namun untuk medianya ini sudah nginep semalaman ya. Jadi kemarin kan dijemur, kemudian saya biarkan semalam. Nah, untuk medianya sendiri juga sudah saya amplas teman-teman. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan amplas ukuran 2000. Itu alasannya saya biarkan semalaman supaya benar-benar kering. Jadi nanti kalau seandainya proses pengamplasannya itu tidak ada yang kelupas ya teman-teman. Jadi pastikan untuk medianya itu benar-benar kering. Nah, setelah diamplas, kemudian kita lap kering, kemudian kita tunggu juga sampai kering. Oke, langsung aja kita lakukan penyemprotan. Nah, untuk proses finishing ya menggunakan clear. Di sini saya biasa untuk melakukan penyemprotannya itu seperti ini ya teman-teman. Maaf, ini ada debu kayaknya. Nah, karena posisinya di luar ya, wajar kalau ada debu. Nah, prosesnya itu kita tekan nozzle-nya ya, terus kita ayun gitu. Tapi sebelumnya kita kocok terlebih dahulu. Ini baru ya teman-teman. Kita kocok ya sekitar kurang lebih setengah menit, kemudian kita buang anginnya ya. Gitu. Nah, seperti ini proses penyemprotannya ya teman-teman. Kalau untuk saya, kita tekan seperti itu ya teman-teman. Biasa awal tipis-tipis terlebih dahulu ya, sampai benar-benar nanti merata seperti itu. Nah, jadi kita tekan nozzle-nya sambil diayun gitu, seperti itu. Seperti ini juga bisa teman, kayak gitu juga bisa ya, cuman kalau saya lebih ketimbang kita semprot terus. Nah, biar rata gitu. Nah, untuk lapisan pertama kita kasih jeda ya kurang lebih 5-10 menit. Kemudian nanti bisa lanjut ke lapis kedua. Untuk lapis keduanya tipis-tipis sampai tebal merata ya teman-teman. Nanti kita cari bagian mana yang kiranya belum merata ya, kita semprot lagi. Itu untuk bagian lapis kedua. Intinya benar-benar sampai glowing, sampai klimaks ya teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah proses 3-4 lapis ya, kita lakukan dengan cara tipis-tipis hingga merata, dan hasilnya seperti ini. Memang ini ada beberapa debu ya, kotoran yang menempel ya, wajar karena memang saya melakukan prosesnya itu di luar teman-teman, kemudian banyak angin juga, jadi ya banyak juga debu-debu yang menempel. Makanya kalau untuk kalian usahakan di tempat ya yang tertutup ya, yang terhindar dari debu. Ini karena saya ada di luar aja sih.
Kemudian itu yang biru satin ya teman-teman. Nah, ini yang biru satin udah selesai kemarin. Nah, di sini saya akan mencoba pakai yang putih lembayung violet. Semuanya saya menggunakan produk dari Sapporo teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita tunggu aja sampai benar-benar kering. Untuk kering maksimal itu bisa sampai 2-3 harian ya teman-teman. Cuman kalau untuk kering tangan ini 1 jam aja sudah kering tangan teman-teman. Dan sekian saja video tentang repaint body motor Beat FI teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.